Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Maharani. Di sini saya akan mereview tentang sistem operasi Android handphone yang saya gunakan, yaitu Vivo Y21 dengan sistem Android Phone Touch OS 11.1 sebagai tugas dari mata kuliah pemrograman perangkat bergerak dengan dosen pengampu Bapak Heri Kurniawan, Skom Mkom. Oke teman-teman, sebelum kita nge-review, saya akan jelasin sedikit tentang Vivo Y21 ini. Nah, Vivo Y21 ini adalah smartphone entry level dengan Android 11 dan Phone Touch OS 11.1 yang ringan, ditenagai Helio P35 dan RAM 4GB. Cocok untuk aktivitas harian seperti browsing dan sosmed. Layarnya 6,51 inci HD+, baterainya 5000 mAh, tahan lama tapi performa gaming dan kameranya tergolong standar ya teman-teman. Nah, itu tadi saya jelasin sedikit info tentang Vivo Y21. Sekarang saya bakal bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari Vivo Y21 ini teman-teman. Dari sistem operasi yang Phone Touch OS 11.1, kira-kira apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Kita bahas bareng-bareng di sini ya. Oke, yang pertama bakal kita bahas itu kelebihan dari sistem operasi Phone Touch OS 11.1 dari handphone Vivo Y21 ini ya teman-teman. Yang pertama, kelebihannya adalah antar muka yang ringan dan mudah dipahami. Di Vivo Y21 ini menggunakan Phone Touch OS 11.1 berbasis Android 11 yang memiliki tampilan antar muka simple dan minim animasi berat. Hal ini membuat transisi antar menu terasa mulus. Cocok nih untuk pengguna baru yang mencari pengalaman Android yang tidak membingungkan. Menu dan pengaturan disusun logis sehingga mudah ditemukan. Lalu, kelebihan yang kedua itu fitur pendukung kinerja harian. Vivo menanamkan aplikasi bawaan seperti iManager yang berguna untuk menjaga performa perangkat. Dengan satu klik aja, pengguna bisa mengoptimalkan RAM, memindai virus, dan membersihkan file yang nggak perlu. Selain itu, hadirnya multi turbo 5.0 secara otomatis meningkatkan kecepatan saat membuka aplikasi dan menjaga stabilitas jaringan terutama saat bermain game ringan. Lalu yang ketiga ada mode game terintegrasi. Nah, ini untuk kebutuhan gaming, Ultra Game Mode membawa fitur seperti blokir notifikasi saat bermain. Nah, jadi saat kita main game itu, saat tiba-tiba ada notifikasi telepon atau apapun itu terblokir dengan mode game terintegrasi ini, meningkatkan kinerja CPU atau GPU hingga mengatur panggilan masuk agar tidak mengganggu permainan. Nah, itu yang saya jelaskan tadi, saat kita lagi main game, tiba-tiba ada teman nelpon, itu bakal nggak masuk begitu. Walaupun performa maksimal masih dibatasi oleh chipset yang sederhana, fitur ini cukup membantu untuk bermain game ringan hingga sedang. Lalu selanjutnya kelebihan dari Vivo Y21 ini, sistem keamanan cepat dan responsif. Maksudnya Vivo Y21 ini menawarkan dua metode keamanan biometrik, yaitu sensor sidik jari, di samping ada dia kayak face unlock-nya, dan yang kedua memberikan respon cepat. Rata-rata membuka kunci dalam waktu kurang dari setengah detik. Keamanannya terasa praktis dan nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Lalu ada fitur kustomisasi luas. Dia Phone Touch OS ini memperbolehkan pengguna mengubah tema, font, icon aplikasi, dan wallpaper dengan mudah. Ada juga fitur always on display atau untuk model tertentu yang bisa dikustomisasi. Ini membuat pengguna bisa mempersonalisasi tampilan sesuai dengan keinginan tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan atau launcher dari pihak ketiga. Nah, lalu di kelebihan yang selanjutnya ada mode hemat baterai dengan manajemen daya yang efisiensi. Vivo Y21 ini dengan baterai 5000 mAh bisa tahan loh lebih dari 1 hari penuh dan dalam penggunaannya normal ya. Optimalisasi manajemen daya di Phone Touch OS membuat konsumsi baterai sangat efisien, bahkan dalam mode standby. Mode hemat daya otomatis juga membantu memperpanjang masa pemakaian baterai saat persentase baterai rendah. Oke, itu tadi kelebihan dari sistem operasi Android Phone Touch OS 11.1 dari Vivo Y21. Kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Nah, kita bahas kekurangan dari sistem operasi Vivo Y21 ini.
Yang pertama itu update Android yang sangat lambat. Ini salah satu kekurangan Vivo Y21 ini adalah keterbatasan dalam pembaruan software. Sampai tahun 2025 ini banyak unit Vivo Y21 yang masih tertahan di Android 11, termasuk handphone saya yang saya gunakan sekarang itu masih Android 11. Dengan peluang update resmi ke Android 12 itu kemungkinannya cukup kecil. Ini yang membuat ponselnya tertinggal dari sisi fitur dan keamanannya. Lalu yang kedua ada performa sistem multitasking terbatas. Nah, dengan chipset yang Helio P35 yang sudah tergolong tua dan RAM-nya yang cuma 4 GB, kemampuan multitasking ponsel ini terbatas. Membuka banyak aplikasi bersamaan itu bisa menyebabkan aplikasi reload sendiri dan ponsel itu menjadi lambat. Nah, ini bisa mengganggu bagi pengguna yang aktif berpindah-pindah aplikasi. Lalu selanjutnya itu ada bloatware yang masih ada. Meskipun tampilannya ringan, Vivo ini tetap menanamkan beberapa aplikasi bawaan yang nggak bisa dihapus, hanya bisa dinonaktifkan. Nah, bloatware ini memakan sebagian memori internal yang seharusnya bisa dipakai untuk kebutuhan lain yang lebih penting. Selanjutnya itu adalah minim fitur canggih di Fantouch OS 11.1. Dibandingkan Vivo terbaru nih ya, Fantouch OS 11.1 ini masih terasa cukup sederhana. Beberapa fitur modern seperti extended RAM otomatis, mode split screen yang fleksibel atau smart motion gesture control belum tersedia secara optimal. Lalu ada kostumasi terbatas untuk user lanjutan. Nah, ini kekurangan yang kelima. Bagi pengguna yang gemar melakukan modifikasi nih ya, seperti root, flashing custom ROM, atau unclock bootloader, Vivo Y21 ini kayaknya bukan pilihan yang ideal ya. Sistem keamanannya itu cukup ketat dan proses unclock bootloadernya itu nggak didukung secara resmi, sehingga membatasi pengguna yang ingin bereksperimen lebih dalam. Nah, jadi itulah kekurangan dari sistem operasi Android Fantouch OS 11.1 di Vivo Y21. Jadi, kesimpulan yang saya bisa ambil di sini tuh Vivo Y21 dengan sistem Android 11 plus Fantouch OS 11.1 itu memberikan pengalaman cukup stabil, sederhana, hemat daya untuk penggunaan sehari-hari seperti chatting, browser, sosmed, hingga main game-game yang kita bilang yang ringan ya, game-game ringan. Nah, ponsel ini dirancang untuk memberikan pengalaman nyaman kepada pengguna yang mengutamakan kepraktisan, bukan kecepatan tinggi atau fitur-fitur canggih ya teman-teman. Namun, bagi pengguna yang mengharapkan pembaruan Android berkelanjutan, performa multitasking yang tinggi atau pengalaman gaming berat, saya rasa Vivo Y21 ini tidak saya rekomendasikan atau masih terasa kurang kalau untuk hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, dengan kata lain nih, Vivo Y21 ini lebih cocok untuk penggunaan casual, pelajar, atau orang yang menginginkan ponsel baterai tahan lama dengan sistem yang mudah digunakan. Nah, jadi Vivo Y21 ini tuh nggak cocok untuk game-game berat, lebih untuk yang biasa-biasa aja lah ya. Karena memang saya akui Vivo Y21 ini cukup tertinggal dengan perkembangan Android yang sekarang. Oke teman-teman, kita sudah selesai reviewnya tentang sistem Android yang ada di Vivo Y21. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.